Kembali lagi dengan saya, Tri Medio Mareta Putri, Madya Praja Putri dari kelas H2 NPP 310247. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai perencanaan dasar dalam hubungannya dengan instansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Sebelumnya, apa sih itu perencanaan dasar? Jadi, seperti yang kita ketahui bersama, perencanaan atau yang sering disebut dengan planning merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, planning ini atau perencanaan ini sangat melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu pekerjaan akan berhasil dengan baik jika direncanakan dengan baik pula. Dan hubungannya demikian. Ketika suatu instansi pemerintahan dalam menetapkan suatu program ataupun rencana kerja, maka harus direncanakan terlebih dahulu. Dan disinilah fungsi dari perencanaan dasar itu diperlukan sekali sebagai pondasi ketika suatu instansi akan melakukan suatu program atau akan membentuk dan merealisasikan suatu rancangan kerja. Jadi, jika perencanaannya telah dilakukan dengan baik, maka tentunya juga realisasi dan implementasi dari program ataupun rencana yang dibentuk suatu instansi dapat berjalan dengan baik pula. Dan sebaliknya, jika perencanaannya tidak dilakukan dengan baik dan tidak maksimal, maka akan menemui kendala dan akan mengalami hambatan dalam realisasinya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai perencanaan yang dilakukan oleh instansi Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Tentunya dalam menetapkan suatu program ataupun rancangan kerja, suatu instansi termasuk Pol PP ini sendiri memiliki yang namanya perencanaan. Nah, di mana perencanaan ini meliputi kegiatan apa saja yang akan dilakukan, indikator dari kegiatannya apa saja, dan tentunya tujuan yang ingin dicapai apa, dan tidak lupa juga mengenai pendanaan dari kegiatan yang ingin dilakukan ini sendiri. Jadi yang pertama yaitu mengenai kegiatan dalam instansi Polisi Pamong Praja. Tetapi sebelum itu, Polisi Pamong Praja Kota Palembang ini sendiri selanjutnya mengenai instansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Jadi, pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang ini disusun pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kota Palembang. Nah, dalam menjalankan tugasnya, tentunya Pol PP menegakkan yang namanya Perda atau Peraturan Daerah. Dan salah satu contohnya yaitu Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang ketentraman dan ketertiban. Nah, Perda ini menjadi tolak ukur Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, tentunya dalam suatu instansi pasti yang melakukan yang namanya perencanaan. Nah, perencanaan itu dilihat atau dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang ada di lapangan. Dalam hal ini, identifikasi masalah ataupun pemetaan permasalahan untuk penentuan kebijakan rencana kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang meliputi yang pertama masalahnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan untuk mematuhi perda dan perkada. Nah, akar masalahnya ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Yang kedua, masalahnya yaitu berupa kurangnya sarana dan prasarana. Akar masalahnya yaitu keterbatasan dari kemampuan anggaran. Dan yang ketiga, yaitu masalahnya kurangnya kualitas dari sumber daya manusia, di mana akar masalahnya itu disebabkan karena kurangnya pelatihan dan juga pendidikan. Nah, untuk mencapai visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja ini dan mencapai pencapaian visi misi Kota Palembang, maka disusunlah rencana program, kegiatan, dan berkaitan dengan pendanaannya. Nah, seperti yang telah dijelaskan, dalam hal ini sangat diperhatikan sekali yang namanya prinsip dari perencanaan dasar, sehingga penyusunan rencana-rencana tersebut sangat diperhatikan dan mempengaruhi ketika kebijakan tersebut akan dilaksanakan, sehingga dalam proses perumusannya dan proses perencanaannya harus benar-benar dilakukan dengan baik agar program ini ketika dijalankan dapat berjalan dengan baik pula. Adapun program dan kegiatan itu yang pertama adalah program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan rincian kegiatan berupa pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan yang kedua yaitu pengendalian keamanan lingkungan.
Kemudian yang kedua yaitu program pemeliharaan Kantrantipmas dan pencegahan tindak kriminal dengan rincian kegiatan, kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi Pamung Praja dengan TNI, Polri, dan juga Kejaksaan. Dan yang ketiga yaitu program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan rincian kegiatan berupa peningkatan kinerja satuan keamanan lingkungan di masyarakat. Dan yang kedua yaitu pembinaan dan pelatihan satuan keamanan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, dalam proses perencanaan ini ditentukan juga mengenai pendanaannya. Faktor pendanaannya dalam hal ini menjalankan program dan kegiatan Pol PP yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dari Kota Palembang itu sendiri. Kemudian, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palembang ini sebagai perangkat daerah yang punya tugas untuk membantu wali kota dalam menjalankan fungsi dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palembang juga memiliki tugas untuk membuat mekanisme pembangunan yang melibatkan warga kota secara aktif dalam pembangunan kota. Satpol PP Kota Palembang secara khusus menunjang tercapainya 2 sasaran, yaitu yang pertama meningkatkannya kesadaran masyarakat terhadap perda dan perkada, dan yang kedua meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan. Nah, perencanaan ini, mekanisme perencanaan ini dibuat tentunya dengan memperhatikan yang namanya perencanaan dasar, karena suatu kegiatan ataupun suatu program dilakukan pasti terlebih dahulu direncanakan. Dalam perencanaannya ini memakai prinsip-prinsip perencanaan dasar agar ketika telah direalisasikan dan diimplementasikan, program ini dapat berjalan dengan baik. Suatu program dapat berjalan dengan baik berarti perencanaannya dilakukan dengan baik pula. Itulah tadi penjelasan mengenai mekanisme perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palembang. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, jika suatu program ingin berjalan dengan baik, maka perencanaannya juga harus baik. Ibaratnya perencanaan dasar itu sebagai sebuah pondasi. Jika pondasinya sudah baik, sudah kokoh dan sudah jelas, maka bangunannya pun juga akan baik. Begitu juga pelaksanaan dari program. Jika perencanaannya dalam hal ini perencanaan suatu program telah ditentukan tujuannya apa saja, indikatornya apa saja, kegiatannya apa saja, dan termasuk faktor pendanaannya berasal dari mana, maka ketika suatu program itu dilaksanakan akan berjalan dengan baik pula, sehingga efeknya ataupun dampaknya berpengaruh bagi lingkungan masyarakat. Dalam hal ini instansi Pol PP, maka dampaknya akan berpengaruh dalam bidang Trantibum, yaitu ketentraman dan ketertiban, sehingga perencanaan harus benar-benar dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palembang agar program yang dilakukan dapat selaras dan dapat berhasil, sehingga dapat menciptakan yang namanya ketentraman dan ketertiban yang ada di masyarakat. Jadi, ketika ada pertanyaan, apakah perencanaan dasar itu penting dilakukan? Jawabannya tentu sangat penting. Mengapa? Karena seperti yang telah saya jelaskan bahwa perencanaan itu perlu dilakukan agar realisasi dari program ataupun kegiatan yang direncanakan itu dapat disiapkan secara matang ataupun secara maksimal. Contohnya saja, sebagai pemerintah itu dalam menetapkan suatu kebijakan pastinya menyangkut mengenai masyarakat yang banyak atau bermanfaat dan berdampak pada masyarakat banyak dan masyarakat luas, sehingga dalam menetapkan suatu kebijakan pemerintah itu harus melakukan perencanaan terlebih dahulu, dan dalam melaksanakan perencanaan itu sendiri banyak faktor mendukung dan data-data yang diperlukan. Contohnya mengenai rincian kegiatan, tujuan, faktor keberhasilan, dan juga harus mempengaruhi mencari faktor penghambatnya apa saja, kemudian pendanaan dari perencanaan itu sendiri, kemudian permasalahan apa yang muncul yang sehingga membuat suatu kebijakan itu harus dibuat. Nah, masalah tersebut bagaimana cara penyelesaiannya dan disertai dengan langkah-langkah yang tepat, sehingga perencanaan ini sangat krusial sekali dan sangat penting sekali untuk dilakukan agar kebijakan pemerintah itu
tidak sia-sia dan juga tidak mendapatkan dampak yang negatif kembali, melainkan mendapatkan suatu kebaikan yang dapat menciptakan suatu keteraturan dalam masyarakat. Dalam hal ini yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Demikianlah penjelasan saya mengenai perencanaan dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.